Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Natasha Nur Fadilah dari Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai fenomena transport, yaitu konduksi panas dan difusi. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas fisika statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Supahar MSI. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fenomena transport, yaitu konduksi panas dan difusi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, sebelum masuk ke konduksi dan difusi, kita akan belajar dulu apa sih sebenarnya fenomena transport itu. Jadi, fenomena transport itu merupakan peristiwa perpindahan atau aliran. Satuan apa saja yang dapat dipindahkan, yaitu bisa berupa momentum, energi, atau massa. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus ke perpindahan energi dan massa. Yang pertama adalah perpindahan energi. Di sini kita ambil pembahasan tentang konduksi panas. Jadi, konduksi panas adalah perpindahan panas yang terjadi pada suatu media, baik itu padat maupun fluida yang diam. Nah, konduksi ini terjadi karena adanya perbedaan temperatur antara permukaan yang satu dengan yang lainnya pada suatu media. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada dua buah pelat, di mana pelat yang atas dan pelat yang di bawah ini terletak pada suhu yang berbeda, sehingga terbentuklah gradien temperatur. Dan jika dT per dY adalah gradien suhu normal ke permukaan gas, maka konduksi panas K didefinisikan sebagai aliran panas atau H akan sama dengan min koefisien konduksi dikali dt per dy. Nah, di sini tanda negatif diartikan si aliran panasnya ini menuju ke arah bawah atau negatif ya, teman-teman. Nah, jadi konduksi panas gas itu merupakan hasil dari jaringan flux energi kinetik molekul pada permukaan. Energi kinetik rata-rata dari molekul tunggal didefinisikan menjadi muatan molekul panas atau CV conjugate, di mana muatan molekul itu akan sama dengan CV per Na. Rata-rata besar molekul energi kinetik ialah CV conjugate T. Jika T0 adalah suhu di permukaan gas, energi kinetik dari molekul pada jarak 2L per 3 di bawah permukaan adalah CV konjugat T dikali T0 min 2 per 3 L dt dy. Jadi di bawah sini ya, yang jaraknya 2 per 3 L. Nah, kalau ditanya energinya berapa sih? Jadi, energi yang mengalir dalam arah ke atas, persatuan luas dan persatuan waktu adalah aliran panas ke atas akan sama dengan 1/4 kerapatan molekul dikali kecepatan rata-rata dikali muatan molekul dikali T0 min 2 per 3 L dt per dy. Sedangkan molekul persilangan yang ke arah bawah akan sama dengan 1/4 dikali kerapatan molekul dikali kecepatan rata-rata dikali CV konjugat dikali T0 ditambah 2 per 3 L dt per dy. Jadi yang ke atas itu positif, yang ke atas itu negatif, dan yang ke bawah itu positif. Sehingga aliran panas H-nya itu akan sama dengan negatif 1/3 dikali kerapatan molekul dikali kecepatan rata-rata dikali CV konjugat L dt per dy. Sedangkan konduksi panasnya atau koefisien konduksinya akan sama dengan 1/3 dikali kerapatan molekul dikali kecepatan rata-rata dikali muatan molekul dikali L atau sama dengan 1/3 kecepatan rata-rata dikali muatan molekul per luas tampang lintang tumbukan. Dan untuk uraian konduksi panas untuk viskositas itu adalah koefisien konduksi per koefisien viskositas akan sama dengan muatan molekul per M
atau sama dengan CV per MNA atau sama dengan CV per M. Nah, berikut ini merupakan tabel nilai konduksi panas dari beberapa jenis gas. Ini berbeda-beda nilainya ya, teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu difusi. Nah, difusi itu apa sih? Jadi, difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah. Nah, di sini ada ilustrasi. Ada bejana yang berisi dua gas, katakanlah gas A dan gas B. Kedua gas ini dipisahkan oleh sebuah dinding. Namun, suhu dan tekanannya itu sama, sehingga jumlah molekul persatuan volumenya sama juga di kedua sisi. Nah, jika pembatas dihilangkan, ini tidak ada gerakan secara bebas ke kedua arahnya pada awal-awalnya, namun setelah waktu yang cukup lama, itu akan merata di seluruh volume. Nah, itu adalah sebagai akibat dari masing-masing gas yang saling meresap, itulah yang disebut dengan difusi. Ini berlaku juga untuk padatan dan cairan. Jadi, difusi merupakan konsekuensi dari jenis molekul acak, yaitu ketika jumlah partikel satu jenis per satuan volume pada satu sisi permukaan berbeda dari yang di sisi lain. Fenomena ini dapat digambarkan sebagai perpindahan dari materi, yaitu molekul di permukaan. Nah, fenomena difusi itu mungkin bisa menjadi rumit ketika lebih dari satu jenis molekul itu menyajikan tingkat difusi satu ke yang lainnya itu berbeda, namun dapat disederhanakan dengan mempertimbangkan penyebaran molekul dari satu tipe ke tipe yang lainnya yang dikenal dengan self-difusi. Nah, pada gambar sebelumnya itu terdapat bejana yang berisi campuran molekul antara yang berlabel dan tidak berlabel. Jumlah molekul setiap volume itu menjadi sama di semua titik, sehingga tekanannya juga sama, pada suhu yang sama pula. Misalkan, jumlah molekul untuk fungsi Y saja, di mana keberadaan Y itu adalah normal terhadap permukaan SS, jika turunan jumlah molekul terhadap Y-nya adalah positif, maka fluks bawah molekul akan lebih besar dari fluks ke atasnya. Selanjutnya, koefisien self-diffusion itu didefinisikan dengan persamaan fluks sama dengan min koefisien difusi dikali turunan jumlah molekul terhadap Y. Sedangkan jumlah persatuan volume pada jarak 2L per 3 di bawah permukaannya akan sama dengan jumlah molekul awal dikurangi 2 per 3L dikali turunan jumlah molekul terhadap Y. Dengan mengganti jumlah molekul yang awalnya dari kerapatan menjadi jumlah molekul, maka akan diperoleh fluks ke arah atas itu akan sama dengan 1/4 dikali kecepatan rata-rata dikali jumlah molekul awal dikurangi 2 per 3L turunan jumlah molekul terhadap Y. Sedangkan fluks yang ke arah bawah akan sama dengan 1/4 dikali kecepatan rata-rata dalam kurung jumlah molekul ditambah 2 per 3L dikali turunan jumlah molekul terhadap Y. Besar fluks T adalah perbedaan di antaranya, sehingga fluks T akan sama dengan 1/3 dikali kecepatan rata-rata dikali L dikali turunan jumlah molekul terhadap Y. Sedangkan koefisien difusi akan sama dengan 1/3 dikali kecepatan rata-rata dikali L atau sama dengan 1/3 dikali kecepatan rata-rata per tampang lintang tumbukan. Nah, fenomena difusi melalui pori-pori kapiler dalam bahan keramik itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memisahkan isotop U235 dan U238. Nah, biar tambah paham, kita coba mengerjakan satu soal. Di sini ada kasus
pada keadaan standar, rapat massa udara adalah 1,29 kg meter pangkat min 3. Laju rata-rata partikel udara adalah 460 meter per second, dan jalan bebas rata-ratanya adalah 6,4 kali 10 pangkat min 8 meter. Dengan menganggap bahwa udara adalah gas ideal diatomik, tentukan A. Koefisien difusi partikel-partikel udara, dan B. Konduktivitas termal di udara. Gimana nih? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, diketahui udara pada keadaan standar itu massa kerapatannya itu 1,29 kg meter pangkat min 3. Dan kecepatan udaranya itu 460 meter per second. Dan jalan bebas rata-ratanya atau L-nya itu sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 8 meter, di mana udaranya merupakan gas ideal diatomik. Dan dengan mengingat jalan bebas rata-rata itu sama dengan 1 per tampang lintang tumbukan, maka kita bisa mencari koefisien difusnya menggunakan persamaan tadi, di mana koefisien difusi akan sama dengan 1/3 dikali kecepatan udara per tampang lintang tumbukan, di mana 1 per tampang lintang tumbukan itu sama dengan L. Jadi ini kurang rumusnya, seharusnya 1/3 ada L dikali kecepatan. Sehingga D sama dengan 1/3 kali 460 kali 6,4 kali 10 pangkat min 8, atau sama dengan 9,81 kali 10 pangkat min 6 meter persegi per second. Nah, untuk konduktivitas termalnya gimana nih? Jadi untuk konduktivitas termalnya itu kan sama dengan 1/3 F/2 dikali K dikali kecepatan per luas tampang lintang tumbukan. Atau setelah itu kita masukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh K sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 3 kg meter second pangkat min 3 dikali K pangkat min 1. Mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir video. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.